Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salva Jirah dari kelas 2B dengan NPM 2578254 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video hands-on paket tracer tentang basic switch and device configuration. Oke, di sini ada addressing table-nya, ada device, itu ada di switch yang bernama ROM 145 dan 146, lalu ada PC yang bernama manager dan resepsionis. Lalu ada interface-nya, dia memakai VLAN 1 dan NIC, NIC, lalu ada IP address, lalu ada subnet mask-nya. Oke, di sini ada objektifnya, objektif, yaitu tujuannya itu configure hostname and IP address onto Cisco Internet Work Operating System Swiss using the command line interface. Oke, ini konfigurasi hostname dan IP pada dua Swiss Cisco eh, Internet Work Operating System menggunakan command line interface begitu. Lalu di sini um, use Cisco use command to specify or limit access to the device configuration, yang artinya ini menggunakan perintah Cisco IOS untuk menentukan atau membatasi akses ke konfigurasi perangkat begitu. Lalu di sini ada use iOS command to save the running configuration. Nah, nanti gunakan perintah iOS untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, begitu. Lalu configure to host device with IP address. Nah, nanti konfigurasi dua perangkat host dengan alamat IP yang ini. Nah, verify connectivity between the two PC and device. Nanti kita akan memverifikasi konektivitas antara kedua perangkat akhir PC tersebut, teman-teman. PC ini. Oke, ini ada instruksinya. Use a console connection to access a switch. Oke. Em, Lanjut, kita melihat di sini. Masuk ke name room 145 and room 146. Nah, gunakan koneksi konsol untuk mengakses setiap switch. Oke. Di sini eh, ketika saya mengklik ini, teman-teman. Duh, bentar ya. Kok gini ya? Nggak mau diklik. Oh, musik ini dia. Ketika saya mengklik ini dia akan begini karena dia dibatasi oleh autornya, teman-teman. Jadi kan kita diminta lewat command line, berarti kita ke manager. Kita hubungkan dengan kabel konsol, teman-teman. Nama kabelnya kita manager, kita hubungkan ke port RS232, lalu kita hubungkan ke switch ROM 145 ke konsol, begitu. Begitu juga untuk room 146 ke konsol, ini kita ke RS232 begitu. Oke, habis itu kita ke manager, kita ke terminal, pastikan bits per secondnya ini 9600 bit. Oke, oke, di sini sudah muncul. Nah, dia langsung begini, teman-teman. Langsung seperti pada lab 27.6, tapi kita menggunakan command line, begitu. Mungkin kita langsung setting aja seperti di lab-lab sebelumnya. Kita enable. Ntar, oke. Kita masuk ke konfigurasinya. Oke, sudah. Lalu masukkan hostname-nya. Hostname-nya ini room
145 ya teman-teman. Karena tadi kan kita buka manajer ke 145 ya. Enter. Oke, dia langsung berubah ya dari Swiss ke room 145. Lalu kita akan atur passwordnya teman-teman. Sekarang kita akan atur passwordnya. Maka line console. Nah, passwordnya. Ini passwordnya untuk semua jalur lain diminta R4XE3. Oke. R4XE3. Oke, E-nya kecil. Oke. Habis itu login seperti biasa, login. Habis itu kita exit. Oke, sudah. Lalu untuk secret passwordnya kita pakai C4AJA. Enable secret caps lock C4 AJA. J-nya huruf besar ini teman-teman. J, iya enggak sih? Apa huruf kecil? Kita buat huruf kecil aja ya. Huruf besar aja deh, biar cakep. Oke. Secret C4AJA. Bentar. Oke ya teman-teman, baru kita service passwordnya. Service password encryption. Encryption. Encryption gitu. Duh, kayaknya. Oke, sudah. Lalu kita buat banner mode teman-teman. Banner mode kita buat banner mode warning. Kalau misalnya dia ini, maka menampilkan warning. Authorized access only. Aduh, pakai sebelah sini. Access only. Kita tuh lupa lah. Ini tambah titiknya lah. Begitu. Oke, karena kita diminta untuk konfigurasi and appropriate message of the day mode bin benar. Jadi kita buat teman-teman sesuai instruksi kita buat, bukan sesuai suka-suka hati kita. Lalu kita diminta configure address for all device according of the addressing table. Kita diminta untuk ini membuat yang ada di addressing table ya teman-teman, begitu. Oke, kita buat dulu. Hmm, IP address di VLAN 1. Kita konfigurasi interface. Interface bisa lah loh. First VLAN. Oke, baru masukkan IP addressnya sesuai yang diminta dengan soal teman-teman. Duh, bukan begini. Ah, iya Allah ya Robbi. Nah, gini aja. IP addressnya itu VLAN 1 10.10.100. Oke, baru kita masukkan IP subnetnya gitu. Tadi kan udah IP. Oke, oke, enter. Kita lupa nambahi addressnya. Alah. Bisa dia. Terus, nah.
Should John. Enter, baru itu kita klik exit. Oke. Nah, lalu kita menyimpan konfigurasi ke NVRAM. Kita copy running dulu. Exitnya. Coba teman-teman, kita masih keluar lagi nih. Bentar. Hey, kita masuk ke copy running config startup config. Oke. Yes. Oke, sudah. Nah, sekarang kita konfigurasi. Ini kan sudah terkonfigurasi nih teman-teman. Udah kita masukkan IP-nya, passwordnya, subnet mask-nya. Sekarang kita konfigurasi lagi di room 146. Sama seperti tadi langkah-langkahnya. Kita ke desktop, kita ke terminal. Nah, pastiin di sini sama 9600 bit. Oke, kita klik oke, kita enter dulu sekali. Ntar ya, saya pindahin biar enak ngelihatnya seperti tadi. Aduh, kok ini tidak mau dipindahin ya? Ntar ya, saya tuh males kalau nggak bisa dipindahin. Nah, lalu kita enable lagi, baru masukkan konfigur terminal. Baru masukkan hostname-nya. ROM-nya 146 ya teman-teman. Tadi 145 kan? Ya. Oke, sudah langsung berubah. Lalu kita masukkan line console. Seperti tadi teman-teman. Oke, baru kita masukkan passwordnya. Passwordnya sama ya yang tadi. R4 mana X E3. Password R4 XE3. Oke, habis itu login. Login. Habis itu kita keluar. Oke. Habis kita exit, kita ke enable secret. Kita tadi diminta untuk berapa nih? C4 ya. C4 tadi kita A-nya A-nya J-nya huruf besar ya, aja. Ya kan teman-teman? Tadi? Iya. Oke, lanjut kita ke service password and aduh, encryption. Oke, lalu kita masukkan ke banner mode yang tadi. Sebenarnya agak gimana, agak lama karena ngetiknya manual. Bukan yang salin tempel. Soalnya di sini susah salin tempel tuh nggak bisa, teman-teman. Authorized access only. Oke, baru kita masukkan interface-nya. Face-nya itu VLAN 1 ya. Oke, baru kita masukkan IP address-nya. Itu 10 titik. Duh, 10 titik. 10 titik. 10,150. 255. Masukkan subnet mask-nya. Jangan kelebihan. Oke, enter. Oke, sudah. Baru kita masuk down. Enter. Enter sekali lagi. Oke. Ah, kita exit 2 kali. Enter. Udah, kita copy ke NVRAM ya. Tuh salah. Lupa saya.
Config. Bentar. Oke, sudah. Oke. Udah ya teman-teman, kita udah mengkonfigurasi room 145 dan room 146-nya, IP address-nya juga sudah masuk. Sekarang kita akan konfigurasi di eh manajer resepsionis PC-nya ya teman-teman. Karena kan tadi kita udah mengkonfigurasi ROM, sekarang konfigurasi ke PC-nya. Oke. Ini di sini dia diminta untuk saat eh, manajer dia di 10.4. 10.10.10, aduh, titik 4. Begini ya teman-teman. Lalu subnet message kita klik aja. Dia nggak sesuai ya teman-teman. Kita klik Mandiri 255 255 titik 0. Hmm. Oke, sudah sesuai. Close. Terus kita konfigurasi lagi yang PC resepsionisnya. Aduh, ini gimana lagi nih kalau klik sendiri IP konfigurasinya. Dia diminta itu, coba, di 10.5. Bentar. 255.0. Sudah. PC manager dan PC resepsionis sudah kita isi ya untuk IP dan subnet masknya. Oke. Kita akan verifikasi untuk konektivitasnya. Nah, sekarang kita ke sini, PC manager, kita ke command prompt, lalu ping 10.10.10.5, kita ping yang di sini. Taruh teman-teman. Kita ping resepsionis, dari manajer ke resepsionis apakah terhubung gitu. Nah, berhasil ya, berarti tadi sudah terhubung teman-teman. Mungkin kita lanjut ping ke Swissnya ya teman-teman. Swissnya itu eh, 100, aduh, 100 itu yang di room 145. Apakah bisa? Aduh, ini bagaimana? Oke. Oke, berhasil lah. Ini request timeout karena baru pertama kali dia em, untuk menghubungkan teman-teman. Lalu kita ping untuk yang 150. Bisa nggak ya? Kita tunggu. Bisa. Em, kita coba di resepsionis. Ping 10.10. Kita ping ke PC manager. Bisa kita ping lagi ke room 145. Bisa kita ping lagi ke 150. Lu merah nih ternyata. Oke, bisa ya. Berarti untuk Cisco Packet Tracer, Basic Switch and Device Configuration, saya sudah melakukan cara-caranya sudah. Oke. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.